kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 1 mata kuliah analisis zat gizi mikro ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu Basic Principle of Spectroscopy yang beranggotakan saya sendiri Al-Anif Ijat Karitonga dan teman saya. Saya Aisyah Syawali Berusi Tepuh. Saya Anggi Andini. Saya Desi Kristiani. Saya Ireni Yesialoho. Saya Nova Lukita. Di Basic Principle of Spectroscopy ini kami membahas 5 tema yaitu identitas buku dan jurnal, 2 prinsip kerja instrumen, 3 komponen penyusun instrumen, 4 jawaban studi question, dan 5 aplikasi dalam analisis zat gizi. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama yaitu identitas buku dan jurnal. Identitas bukunya yaitu judulnya Food Analysis, edisi kelima, pengarangnya S. Suzanne Nielsen, penerbitnya Purdue University, kota terbitnya West Lafayette in USA, ISBN-nya 15720330, tahun terbitnya 2017. Identitas jurnal pertama yaitu judulnya Spektroskopi UV Vis, nama jurnalnya Jurnal Praktikum Analitik, pengarangnya Reni Alfiani, penerbitnya Akademia, kota terbit Surabaya, tahun terbit 2017. Identitas jurnal 2-nya, judulnya Karakteristik Cookies berbahan dasar tepung sukun bagi anak penderita autis. Pengarangnya Dede, Ana, dan Widat Basalamah. Penerbitnya Sukandar, kota terbitnya Jakarta, tahun terbit 2014, nomor ISSN 19788193. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yang kedua yaitu prinsip kerja instrumen. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kerja instrumen pada kromatografi gas atau gas kromatografi. Prinsip kerja kromatografi gas merupakan jenis kromatografi yang digunakan dalam kimia organik untuk pemisahan dan analisis. Kromatografi gas dapat digunakan untuk menguji kemurnian dari bahan tertentu atau memisahkan berbagai komponen dari campuran. Prinsip kromatografi gas terbagi 3, yaitu spektroskopi massa atau mass spektrometri. Yang kedua, kombinasi kromatografi gas. Yang ketiga, metode analisis kromatografi mass spektrometri. Tahap-tahap suatu rancangan kromatografi mass spektrometri yaitu sample preparation, derivatization, injeksi, spiration, MS detektor, scanning. Yang kedua, prinsip kerja instrumen pada kromatografi cair.
atau liquid chromatography HPLC. HPLC dapat menganalisa secara kualitatif dan kuantitatif pada proses kualitatif dengan cara mengidentifikasi dengan melihat retention time atau RT. Zat yang sama akan mempunyai spektrum 3D yang juga sama, sehingga jika spektrum 3D antara dua zat berbeda, maka kedua zat tersebut juga dipastikan adalah zat yang berlainan, meskipun memiliki RT yang sama. Preparasi sampel yaitu sampel harus dalam bentuk larutan dan konsentrasi maksimal adalah sekitar 400 ppm. 40. Oh ya, 40 ppm. Yang ketiga, prinsip kerja instrumen pada cairan superkritis kromatografi atau supercritical fluid chromatography. Prinsip kerja pada cairan superkritis kromatografi yang merupakan perbedaan distribusi komponen di antara dua fasa dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak, dan perpaduan teknik GC dan KCKT dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Instrumentasi skema alat cairan superkritis kromatografi yaitu fase gerak, pompa, dan pemasukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu komponen penyusun instrumen. Komponen-komponen peralatan spektrofotometer UPPs dijelaskan secara garis besar sebagai berikut, yaitu yang pertama sumber cahaya. Sebagai sumber radiasi, UP digunakan lampu hidrogen atau H atau lampu deuterium atau D, sedangkan sumber radiasi tampak yang juga menghasilkan sinar inframerah atau IR dekat menggunakan lampu filamen tungsten yang dapat menghasilkan tenaga radiasi 350 sampai 3.500 nm. Nanometer. Yang kedua yaitu monokromator. Radiasi yang diperoleh dari berbagai sumber radiasi adalah sinar polikromatis atau banyak panjang gelombang. Monokromator berfungsi untuk mengurai sinar tersebut menjadi monokromatis sesuai yang diinginkan. Monokromator tersebut dari bahan optik yang berbentuk prisma. Yang ketiga yaitu tempat sampel. Dalam bahasa sehari-hari, tempat sampel atau sel penyerap dikenal dengan istilah kupet. Kupet ada yang berbentuk tabung atau silinder, tapi ada juga yang berbentuk kotak. Syarat bahan yang dapat dijadikan kupet adalah tidak menyerap sinar yang dilewatkan sebagai sumber radiasi dan tidak bereaksi dengan sampel dan pelarut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Detektor berfungsi untuk mengubah tenaga radiasi menjadi arus listrik atau perubahan panas lainnya, dan biasanya terintegrasi dengan pencatatan atau printer. Tenaga cahaya yang diubah menjadi tenaga listrik akan mencatat secara kuantitatif tenaga cahaya tersebut. Status masalah energi, kandungan energi, materi di kuantitasi, akibatnya kandungan energi, potensial, atau energi internal sebuah atom atau molekul tidak bervariasi secara kontinu, melainkan dalam serangkaian langkah-langkah terpisah. Atom dan molekul dalam kondisi normal lebih dominan berada dalam keadaan dasar yang merupakan keadaan energi terendah. Sifat kuantum atau molekul membatasi tingkat energi yang tersedia untuk spesies ini.
Transisi tingkat energi dalam spektroskopi, penyerapan radiasi oleh atom atau molekul adalah proses di mana energi dan fotoradiasi elektromagnetik ditransfer ke spesies penyerap. Ketika sebuah atom atau molekul menyerap foton cahaya, energi internalnya meningkat dengan jumlah yang setara dengan jumlah energi dalam foton tersebut. Oleh karena itu, dalam proses absorpsi, spesies berpindah dari keadaan energi yang lebih rendah ke keadaan yang lebih tereksitasi. Dilanjut oleh teman saya. Empat, jawaban studi question. 1. Fenomena apa yang berhubungan dengan cahaya yang paling mudah dijelaskan dengan mempertimbangkan gelombang yang sifat cahayanya? Jelaskan berdasarkan fenomena tentang pemahaman Anda tentang interferensi. Jawab. Fenomena interferensi sangat baik dirasionalisasikan dengan sifat cahaya yang seperti gelombang, namun fenomena seperti penyerapan dan emisi radiasi dengan mempertimbangkan sifat partikulat cahaya. Partikel energi yang bergerak melalui ruang angkasa dengan sifat seperti gelombang disebut foton. Fluk foton mengacu pada jumlah foton mengalir melintasi situasi luas yang tegak lurus terhadap balok persatuan waktu. Oleh karena itu, untuk mengubah file kecerahan berkas cahaya monokromatik akan membutuhkan perubahan flux foton. Dua, fenomena apa yang berhubungan dengan cahaya yang paling mudah dijelaskan dengan cara mempertimbangkan partikulat sifat cahaya? Jelaskan fenomena ini berdasarkan pemahaman Anda tentang sifat kuantum radiasi elektromagnet. Jawab, memanfaatkan fenomena Fanon dalam teknik ini mencoba untuk menentukan jarak energi relatif senyawa yang tak diketahui saat mengukur transisi antara tingkat energi yang diizinkan. 3. Apa artinya mengatakan bahwa kandungan energi materi dikuantitasi? Jawab, energi materi yang dikuantitasi adalah sistem yang hanya dapat memiliki energi tertentu dan bukan kontinum. Energi ini seperti memiliki kecepatan tertentu yang dapat dilalui mobil karena energi kinetiknya hanya memiliki nilai tertentu. 4. Penyerapan radiasi molekul dalam UV phase hasil range dalam transisi antara tipe apa tingkat energi? Jawab, besarnya perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pertama untuk elektron valensi atom dan elektron ikatan molekul, namun memiliki kisaran yang sama dengan energi kandungan foton yang terkait dengan UV dan phase radiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 5. Penyerapan radiasi molekul di IR hasil range dalam transisi antara tipe apa tingkat energi? Jawabannya, perbedaan energi antara diperbolehkan tingkat energi getaran sama besarnya dengan energi foton yang terkait dengan radiasi di wilayah IR. 6. Mengapa medan magnet terapan diperlukan untuk spektroskopi NMR? Jawabnya, karena spektroskopi NMR menggunakan jenis tingkatan energi yang terkuantisasi, bahwa mereka hanya relevan jika adanya medan magnet eksternal yang dipakai. Tujuh, bagaimana tingkat energi yang diperbolehkan molekul berbeda dari atom? Jawabnya, diagram level yang menggambarkan tingkat energi potensial untuk sebuah molekul organik. Keadaan energi terendah dalam gambar,
Garis bawah dicetak tebal mewakili keadaan dasar. Ada 3 keadaan energi elektronik yang digambarkan, masing-masing dengan getaran dan rotasi yang sesuai tingkat energi. Masing-masing status elektronik sesuai berputar ke orbital elektron tertentu. Elektron berbeda orbital memiliki energi potensial yang berbeda. Ketika sebuah elektron mengubah orbital, seperti saat menyerap atau memancarkan foton energi yang sesuai, itu disebut transisi elektronik karena elektronlah yang mengubah tingkat energi. Dalam spektroskopi fluoresensi, mengapa panjang gelombangnya radiasi yang dipancarkan lebih lama dari panjang gelombang radiasi yang digunakan untuk eksitasi dari analit? Jawabannya, dalam spektroskopi fluoresensi, populasinya hampir identik karena perbedaan energi yang relatif kecil antara bagian-bagian energi yang lebih rendah dan lebih tinggi, atau keadaan energi yang lebih rendah menjadi sedikit lebih padat. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kelima, ada aplikasi dalam analisis zat gizi. Pada jurnal yang pertama, penelitian pada jurnal ini membahas tentang spektroskopi UV phase yang bertujuan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dan mengetahui pengaruh pelarut dan pH pada panjang gelombang maksimum. Bahan yang digunakan ialah metil merah, NaOH, HCl, dan Aquades. Alur yang digunakan yaitu yang pertama, pada percobaan 1, penentuan konsentrasi suatu larutan, penyiapan larutan baku, yang kedua, penentuan panjang gelombang optimum, yang ketiga, pembuatan kurva kalibrasi, yang keempat, penentuan konsentrasi suatu larutan, dan pada percobaan yang kedua, pergeseran panjang gelombang. Hasil dari percobaan pada penelitian di atas adalah konsentrasi larutan dan pergeseran panjang gelombang dapat diketahui, hanya saja di dalam jurnal tidak ada dipaparkan hasilnya. Pada jurnal kedua, aplikasi dalam zat gizi, penelitian pada jurnal ini meneliti tentang kadar kalsium dan kadar fosfor menggunakan spektroskopi serapan atom pada lambda 422,7 nanometer dan kadar fosforus menggunakan spektroskopi UV phase pada lambda 880 nanometer pada cookies yang berbahan dasar tepung sukun. Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan dan penerimaan panelis terhadap cookies sukun dibandingkan dengan cookies berbahan dasar tepung lain. Tepung lainnya itu seperti terigu, beras, dan sagu, dan cookies sukun dalam berbagai formulasi. Parameter yang digunakan meliputi warna, aroma, tekstur, rasa, dan penerimaan keseluruhan. Dapatkan hasil bahwa cookies sukun memiliki kadar kalsium dan fosforus tertinggi dibandingkan dengan tepung sukun dan cookies komersial untuk anak penderita autis, sehingga cookies sukun disukai sangat banyak dan sangat baik dikonsumsi untuk anak yang menderita autis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.